Perkenalkan, nama saya Agung Harjono. Saya dulu adalah menjadi Kepala Pusat Data dan Informasi di periode setelah Bu Kusumastuti ya, Kusumastuti. Ya, selamat datang di Bincang-Bincang Pusdatin Rembang. Di periode awal, jadi saya mungkin salah satu yang mengawali lah, orang yang asli Bappenas, lahir di Bappenas, maksudnya pekerja di Bappenas yang menjadi Pusdatin Rembang. Sebelumnya itu Pusdatin Rembang itu perbantuan semua, dari mulai zamannya Pak Tamba, perbantuan dari Universitas Sriwijaya, kemudian dari Pak Tamba menjadi Pak Richard Krapot, bantuan dari SDM. Kemudian habis Pak Richard Krapot ada Bu Kusumastuti, itu perbantuan dari koperasi. Nah kemudian setelah saya pulang dari sekolah waktu itu ya, dari Boston. Nah kemudian saya berkesempatan lah untuk mengisi jabatan Pusdatin setelah Bu Kusumastuti. Nah kemudian setelah saya baru itu rangkaiannya adalah orang-orang Bappenas semua lah, yang menjadi Pusdatin Rembang. Periode tahun 2001 sampai 2001 sampai 2004 nggak usah. 2004. Karena setelah 2004 itu saya ditarik ke Kementerian Keuangan sampai 2008 nggak usah, 2008 ya. Terus kemudian dari 2008 kemudian sempat balik sebentar ke Bappenas, kemudian ditarik ke UKP 4 2009 sampai 2014 sebagai deputi di sana. Kemudian dari 2004 sampai sekarang saya masih di kantor staf presiden sampai sekarang. Jadi saya praktis keluar dari Bappenas itu hampir 3 periode pemerintahan 15 tahun. Jadi saya hanya sempat lahir di sana menjadi PNS dan langsung dikaryakan lah ke beberapa tempat, terakhir di KSP di sini yang sampai saat ini menjabat. Ya memang Pusdatin Rembang itu menarik ya perkembangannya. Pada saat awal-awal zamannya saya pertama kali masuk ke Pusdatin, waktu itu kepala Pusdatinnya Pak J.L. Tamba gitu. Beliau adalah guru besar dari ekonomi di bidang ekonomi ya dari Universitas Sriwijaya. Dan memang pada saat masuk periode di mana penyusunan naskah akademik, dokumen Repolita, RPJM, KP itu lagi gencar-gencarnya. Dan kemudian di awal itu periode tahun berapa? Tahun 90-an. 90-an itu kan di awal kita mulai mengenal di institusi pemerintah itu menggunakan komputer kan. Sehingga waktu itu dianggap Pusdatin Rembang itu adalah orang-orang yang memahami pemakaian komputer, aplikasi dan sebagainya untuk mendukung proses penyusunan dokumen dari dokumen perencanaan pembangunan tadi. Sebelum itu memang proses produksi untuk dokumen pembangunan itu memakai alat cetak yang printing yang masih manual gitu ya, yang digoreng-goreng. Nah karena kita dianggap memahami sehingga Pusdatin Rembang waktu itu diposisikan sebagai pusat untuk proses produksi tadi, pengetikan, penyiapan data, memproses data dan sebagainya. Jadi fungsi kita waktu itu di sana dan kemudian tepat sekali waktu itu Pak Tamba sebagai guru besar ekonomi memang memahami kan modeling dan sebagainya untuk simulasi untuk nantinya di forecast masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan tadi. Jadi di awalnya di sana tadi, jadi dianggap ke sana di awalnya. Nah kemudian setelah itu berkembang semakin memahami, internet mulai dikenal gitu ya. Kemudian masuklah kita memposisikan sebagai Pusdatin Rembang itu untuk menyediakan fasilitas. Jadi kalau selama ini kita bekerja itu kan alat dasarnya untuk bekerja itu kan ada meja, kursi, alat tulis dan sebagainya. Nah, komputer masuklah menjadi salah satu. Nah, kita karena dianggap lebih tahu, kita menyiapkan tuh speknya, ininya seperti apa dan sebagainya sehingga kita menyiapkan fasilitas itu termasuk sampai ke emailnya, ke networkingnya dan sebagainya. Terus kemudian setelah itu mulai populer juga dengan adanya website. Jadi gimana informasi yang dikeluarkan oleh Bappenas itu bisa diakses oleh publik. Jadi waktu itu kan portal, website itu kan searah gitu ya. Jadi informasi yang selama ini susah diakses gitu ya,
itu dipublikasikan lewat website tadi. Jadi itu awal-awal tuh. Jadi di website sehingga masyarakat luas tuh bisa men-searching lah. Ada informasi apa di Bappenas, bagaimana dokumen perencanaan dan sebagainya. Jadi itu awal-awal kita masuk ke Pusdatin itu arahnya ke sana. Dan selama perkembangan ya memang waktu itu kekurangan kita itu dengan tim yang sangat sedikit ya, waktu itu berapa orang ya? Ada 10 orang nggak salah. Kalau kita harus memaintain informasi data yang begitu banyak dari berbagai kedeputian itu memang tidak mencukupi, sehingga memang isunya waktu itu adalah proses updating data informasinya yang dipublikasikan tadi. Sehingga terkesan waktu itu ya kok informasinya gitu-gitu aja gitu ya. Ya karena memang kita tidak punya mesin atau nggak punya inilah SDM untuk mengawal atau melakukan update terhadap data itu. Di samping itu juga waktu awal-awal itu memang kita juga masih mendefinisikan kira-kira sebenarnya informasi apa sih yang pas, yang perlu ditaruh ke dalam websitenya Bappenas itu apa aja sebenarnya. Apakah target grupnya itu publik secara luas, apakah untuk internal kita di Bappenas sendiri gitu ya, karena antar kedeputian, antar kepala biro, antar unit kerja itu kan pasti perlu pertukaran informasi, data informasi, dan mungkin akan lebih memudahkan, artinya tidak perlu effort tambahan lagi kalau kita sudah dapat dalam bentuk soft copy, nggak harus retype lagi, nggak harus kita ngulang-ngulang lagi. Nah itu juga waktu itu masih kita mendefinisikan yang mana nih, sehingga proses pencarian waktu itu kan masih berjalan itu, sehingga memang di samping pencarian tadi kita fokus kepada penyiapan peralatan untuk pendukung operasional kita bekerja gitu. Jadi menyiapkan jaringan, terus memastikan semua staf atau unit atau pekerja di Bappenas itu punya akses ke internet, punya komputer dan sebagainya. Jadi kita masih ke sana. Jadi kalau dibilang pada saat periodenya saya itu kita belum punya satu database yang besar yang mengakumulasikan data-data big datanya Bappenas gitu ya, supaya bisa diakses oleh para pihak, karena kita masih mendefinisikan. Dan di waktu itu memang dengan semakin populernya sistem komputer dari setiap kedeputian juga mereka biasanya punya beberapa proyek gitu ya, kegiatan yang juga ada database-nya, dan mereka merasa tidak sabar dengan supporting yang kita hanya 10 orang tadi, sehingga mereka juga meng-create tadi. Sehingga isunya adalah isu masalah konsolidasi internal kan, jaringan antar ini seperti apa. Tapi waktu itu sempat juga ya udahlah kalau gitu kita perlu centralize nih. Jadi artinya nggak apa-apa, dari masing-masing kedeputian itu mengembangkan, mereka punya fasilitas ya asal terintegrasi aja supaya bisa interoperability-nya, pertukarannya itu bisa smooth lah. Jadi pekerjaannya waktu banyak tersita juga di sana tuh, banyak berarti konsolidasikan misalnya biro, sehingga saya deputi regional itu kan punya proyek besar gitu, mereka bikin, kesehatan juga ada bikin, sehingga kita konsolidasi itu. Nah sehingga memang dari sisi pekerjaan waktu itu memang belum fokus apa sih sebenarnya apa. Jadi ke arah mana, apakah support ke sana, sehingga memang lebih banyak kepada sifatnya itu supporting kita. Kira-kira itu sih, jadi perkembangannya memang seperti itu di era saya dan belum selesai. Jadi waktu itu masih berproses. Ya udah kemudian saya selesai pindah ditarik ke keuangan, ya saya pindah ke keuangan. Berarti pada saat itu data center belum ada? Data centernya, definisi data centernya aja yang berbeda gitu ya. Data centernya di sini waktu itu kita mendefinisikan adalah kalau kita punya semua dokumen yang kita hasilkan, dokumen-dokumen repelita dari mulai awal Bappenas sampai ke akhir periode pada saat itu ya, asal sudah ada di dalam website kita ya kita anggap itu sebagai database-nya. Karena dokumen perencanaan itu kan pasti ada data dasarnya, jadi dokumen sama data-data dasarnya itu ada. Itu udah, jadi kita mendefinisikan data centernya itu. Jadi kalau Mbak mau cari, saya mau dokumen perencanaan tahun sekian, apa sih heavy-nya? Ya, bisa nyari ke sana, klik ke sana nyari. Bukunya ada, data dokumennya apa, prioritasnya apa. Jadi pada saat repelita pertama itu apa sih sebetulnya heavy-nya, fokusnya kemana sih pemerintah untuk pembangunnya ke mana arahnya dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Jadi kita definisikan ke sana, jadi tidak untuk misalnya untuk diisi dengan data Susenas gitu misalnya, yang dari BPS kita
Karena memang data Susenas bisa itu dipakai untuk proses penentuan kebijakan di misalnya di biro regional gitu ya, survei nasional, mungkin juga biro di perdagangan atau apa gitu, memang enggak. Tapi lebih kepada dokumentasi atau database dari apa yang kita hasilkan, apa pernah hasilkan waktu itu. Jadi itu definisinya yang didefinisikan. Nah, saya nggak tahu perkembangannya, setiap kepala biro kan pasti punya pertimbangan atau juga punya visi sendiri-sendiri, karena pada saat pelantikan itu kan selalu ada apa muatannya harus dilakukan oleh Pak Menteri atau mungkin juga Pak Sekjen, Pak Sesama gitu. Itu sih, jadi pendefinisian aja. Database-nya ada, pusat datanya. Cuman ya fokus kepada apa yang dihasilkan Bappenas saja. Berarti kalau misalkan dulu dipublish, kalau kita cari sekarang masih ada? Harusnya masih ada waktu itu. Karena memang itu kan ada di dalam servernya Bappenas ya. Cuman kan teknologi itu kan berkembang terus. Nah, kadang-kadang update dan sebagainya itu suka meninggalkan data yang sebelumnya gitu. Sehingga kadang-kadang data sebelumnya hilang gitu dan sebagainya gitu. Jadi memang waktu itu kita belum menerapkan kaidah-kaidah di dalam pengoperasian sebuah data center lah. Sebenarnya kan kalau kita sudah menerapkan kaidah-kaidah bagaimana kita mengelola data center, kan mestinya nggak boleh tuh kasus-kasus seperti itu tadi. Jadi kan dikenal ada proses paralelan dan sebagainya, sehingga memang data-data sebelumnya tuh tetap termaintain. Yang berubah kan hanya halaman depannya yang diakses oleh publik, tapi datanya harus tetap ada. Nah, kaidah-kaidah itu memang waktu itu belum sampai terpikirkan ke sana. Jadi memang itu metode atau teori yang memang sebaiknya harus ada di Pusdatin. Jadi bagaimana sih kita mengelola database yang baik sehingga kita bisa maintain data yang lama, walaupun teknologi berkembang terus. Yang berkembang teknologi yang mempermudah lah kita akses ke database, cepat proses dan sebagainya, itu kan di halaman di layer yang langsung memberi pelayanan kepada pengakses dari datanya tadi. Nah, itu yang mungkin menjadi catatan. Jadi mungkin nanti untuk catatan harus punya lah seperti itu, sehingga apapun perkembangan teknologi datanya tetap termaintain. Tidak kita mulai dari nol lagi. Berarti Bapak salah satu yang mengelola webnya juga? Webnya salah satunya iya, waktu itu ada tim. Cuman ya tata kelolanya sendiri juga kita masih belajar ya waktu itu. Dan memang belum ada satu standar-standar yang bisa kita pakai bagaimana sih mengelola website yang benar gitu. Jadi memang sebaiknya memang kalau misalnya ada hal yang baru itu kita perlu belajar lah tempat lain. Jadi artinya bagaimana sih mengelola website yang benar? Oh, kira-kira seperti ini. Nah, yang itulah waktu itu terlewatkan, kita nggak kepikiran, selalu nggak kepikiran. Jadi sesuatu harus baru sehingga kita bisa smooth, maintainnya bagus itu. Nah, kalau waktu itu kan ya otodidak aja, lihat ini, sehingga kemana-mana ini. Jadi kalau bagusnya sih ya nanti setiap kali ada hal baru tuh belajar dulu baru kita terapkan. Jadi memang faktor untuk belajar atau investasi untuk pelatihan, investasi untuk training itu harus ada sebetulnya. Di Bappenas itu harus menyiapkan anggaran untuk training, Jadi setiap kali ada perkembangan baru, ada teknologi baru, ya ini bisa nih dipakai nih. Tapi untuk dipakai gimana caranya? Bagaimana best practice-nya di luar? Nah, kalau dari luar best practice diterapkan bagaimana nih? Nah, itu kan harus tahu, ini kan perlu training nih. Ya itu salah satunya. Jadi salah satunya itu Pusdatin Rembang harapannya harus menyisikan dana untuk training lah, pelatihan untuk pengembangan SDM-nya lah. Jadi setiap kali supaya mereka bisa catch up dengan perkembangan teknologi, sehingga mereka bisa memilih teknologi yang pas untuk mendukung pengembangan Pusdatin supaya operasional dari Bappenas itu semakin terdukung dengan baik oleh, kan fungsi dari Pusdatin itu kan untuk mendukung operasional dari kantor atau kementerian tersebut kan. Nah, supaya mereka kalau di training kan mereka bisa menyiapkan dengan baik sesuai best practice itu. Jadi ada untuk trainingnya itu, terus kemudian juga investasi karena teknologi itu kan berkembang terus. Dan solusi mungkin bisa jadi solusi sekarang ini yang terbaik nih, tapi dengan ada yang lebih simpel lagi. Nah, itu kan perlu investasi, jadi mesti dipikirkan juga untuk investasinya.
Jadi anggaran untuk investasi terhadap teknologi baru, sehingga Bappenas itu nggak ketinggalan lah. Jadi dari aspek itu teknologinya, di aspek ini apa nih? Karena ini kan sekarang sudah mulai integrasi itu antara media sosial, database-nya sama itu bagaimana itu. Sehingga itu nantinya harapannya dengan adopsi seperti itu kan akan semakin permudah dari tim Bappenas gitu untuk mereka akses terhadap database-nya, terhadap apalah disposisi atau apalah untuk mendukung proses kerjanya tadi. Nah itu yang perlu jadi pertimbangan juga sih. Jadi nggak hanya cuma jaringan. Jadi kalau kita ke sana ya itu tadi. Oh ini berkembang terus kemudian juga bisa menghasilkan satu database gitu ya. Yang punya nilai, jadi tidak hanya untuk mensupport internal tapi juga untuk lebih banyak keluar sih sebetulnya. Untuk masyarakat. Jadi kadang-kadang masyarakat kan banyak pertanyaan bahwa sebenarnya apa sih yang dilakukan Bappenas. Nah mungkin jendela itulah dijembatani oleh Pusdatinnya tadi. Inilah lakukan Bappenas melakukan ini hasilkan terus apa. Nah ini kan perlu ada satu tim ya yang melakukan entah itu disebut kajian atau disebutnya apakah itu ya melihat aspirasi publik gitu. Supaya aspirasi publik itu mereka berapa apa sih terhadap Bappenas. Nah mungkin dengan tampilan website, portal yang menjadi jendela kita, jendela Bappenas untuk keluar, itu sudah bisa melengkapi informasi itu tadi. Sehingga publik itu bisa tahu lah akses ke sana. Memang sekarang dengan semakin populernya Google gitu ya sama itu memang bisa tercapture sih, ketangkep sih apa yang ada di Bappenas tadi. Tapi paling nggak informasi itu ada di situ. Sehingga informasi jadi publik tuh pengen dapat informasi ini ada di situ. Sehingga cukup lengkap lah. Karena kebiasaan di luar itu kan orang-orang luar kalau pengen tahu misalnya terkait dengan perencanaan bangun ya pasti sih searching. Oh ternyata ini sumbernya ini di Bappenas nih. Ada di Bappenas nih, ada data apa. Nah semakin lengkap itu akan semakin baik. Artinya fungsi dari Pusdatin, pusat data informasi itu ya betul ada artinya. Nah tentunya perlu dipikirkan juga bahwa data itu kan tidak semuanya harus dibuka atau untuk publik karena ada data yang sifatnya sensitif, ada yang perlu dijaga gitu ya. Tapi yang untuk publik ya share aja karena di mana-mana negara semakin data dibuka itu punya nilai kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan ekonomi. Karena dengan semakin lengkap data semakin mudah diakses itu memberi trigger kepada para peneliti gitu ya untuk mereka melakukan kajian sehingga mereka keluarlah rekomendasi yang mungkin punya value untuk investasi, punya value untuk mungkin untuk pengembangan satu kawasan dan sebagainya. Nah itu yang jadi memang bagaimana Pusdatin bisa fokus untuk menghasilkan data-data yang punya nilai untuk publik tadi, aspirasi. Nah caranya gimana? Ya bisa aja kita bisa melakukan entah survei atau apa, atau mungkin juga kita bisa mengikuti dari media sosial gitu ya, para peneliti, komunikasi dan itu dan sebagainya. Jadi memang perlu juga ada satu hal gitu ya, mungkin bicara dengan para peneliti, akademisi di ini dan sebagainya, ngobrol gitu. Kalau mereka melakukan penelitian terkait dengan itu sebenarnya apa sih yang diharapkan dari itu? Paling nggak tahu itulah. Nah itu yang dihasilkan tadi. Sehingga ini punya value. Jadi kalau untuk mensupport ke kedeputian lain misalnya terkait dengan kesehatan misalnya ya mereka punya ini sendirilah. Tapi coba fokus untuk ke yang keluar nih ke publiknya. Karena harapannya kan supaya tahu aja karena sekarang dengan demokrasi itu kan kalau kita nggak bisa menangkap aspirasi publik dikira nggak kerja gitu. Jadi itulah yang kita internal sih ya internal kita bisa juga support seperti itu tapi bentuknya kerjasama lah jadi sebagai jendela keluar gitu. Yang teringat kalau sana ya awal-awal aja karena dulu awal-awal jadi eselon 2 itu di Bappenas itu untuk jadi eselon 2 itu nggak mudah loh waktu itu karena banyak kan dari luar karena dulu kan dengan kekuatan Bappenas punya budgeting power itu banyak yang pengen kerja di Bappenas dari kementerian lain.
Sehingga kebanyakan eselon 2 itu perbantuan kebanyakan dari luar. dari KL dan sebagainya, dan saya memulai waktu itu dari awal tuh. Jadi selama ini kan bantuan, makanya tadi kan bantuan semua. Terus kita mulai nih. Jadi mulai situlah. Jadi itu yang ingat, wah berarti saya waktu itu adalah awal-awal yang mengawali nih orang Bappenas asli, lahir Bappenas yang jadi eselon 2. Berarti Bapak terima di PNS itu awal masih di Bappenas. Di Bappenas, jadi saya masuk kan tahun 90-an lah, tahun 90-an di sana. Terus tahun 2001 ya 10 tahun di sana terus jadi Pusdatin. Jadi itu ya itulah yang saya ingat, oh ya saya mengawali ini pertama. Terus habis itu baru yang lain-lainnya. Pusdatin Rembang selalu lengkap data dan informasi untuk men-serve publik untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya demikianlah bincang-bincang tadi dengan Mbak Sonya tadi. Saya Agung Harjono, mantan atau ex Pusdatin periode 90 sampai 2003-2004. Terima kasih atas waktu dan waktu untuk menonton video ini atau YouTube ini, dan semoga kita tetap semangat dan sehat selalu.